Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang, dasar-dasar PowerShell dan command prompt pada praktikum pertemuan pertama. Nah, di video kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang penggunaan command prompt dan, Windows PowerShell dengan, perintah-perintah sederhana. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan, Windows PowerShell dan command prompt. Jadi, apa sih perbedaan antara kedua terminal bawaan dari Windows ini? Nah, jadi perbedaan antara command prompt dan, PowerShell itu adalah, penggunaannya. Kalau CMD adalah CLI tradisional di Windows yang digunakan untuk menjalankan perintah DOS dan script dasar. Nah, kalau untuk CMD ini banyak digunakan untuk, perintah-perintah script dasar untuk menggunakan operasi sistem pada Windows. Sedangkan untuk PowerShell ini ya, lebih kompleks. Yang pertama kita itu bisa menggunakan, akses ke framework .NET serta mengelola sistem Windows secara menyeluruh. Nah, perbedaan utama antara, command prompt dan PowerShell itu adalah pertama itu di aspek sintaks. Nah, kalau untuk command prompt itu terbatas mirip dengan perintah DOS, sedangkan, PowerShell itu lebih fleksibel. Untuk fungsi, command prompt itu dasar seperti perintah navigasi dan, jaringan. Sedangkan PowerShell ada otomasi tugas, scripting, dan manajemen sistem. Terus ada pendekatan data. Kalau misalnya command prompt itu adalah berbasis teks, sedangkan PowerShell itu berbasis objek dengan hasil perintah yang dapat dimanipulasi. Nah, kalau ini adalah contoh perintah dasar penggunaan, command prompt dan, contoh perintah dasar menggunakan PowerShell. Nah, di sini saya sudah membuka 2 terminal dari, sistem operasi Windows. Yang pertama itu adalah Windows PowerShell dan command prompt. Nah, contoh penggunaan dasar dari command prompt itu adalah mengetes suatu jaringan IP atau, internet. Contohnya itu kita akan koneksi, website dari SpaceX. Seperti contohnya kita menggunakan tes ping dan nama websitenya. Nah, bisa dilihat kalau misalnya, ada tulisan seperti time dan TTL berarti, website dari SpaceX ini bisa diakses. Nah, untuk, contoh kedua kita bisa mengakses, website dari UIR dengan, perintah yang sama yaitu ping uir.ac.id. Nah, jadi ini adalah, perintah dasar penggunaan command prompt, yaitu adalah, mengetes atau mengkonfigurasi suatu jaringan. Nah, berbeda dengan, PowerShell, sebenarnya PowerShell ini, hampir sama atau hampir mirip penggunaannya dengan, command prompt. Kita juga bisa mengetes suatu jaringan atau suatu layanan internet atau website. Nah, bisa dilihat penggunaan antara Windows dan, PowerShell ini hampir sama. Nah, keunikan dari PowerShell itu kita bisa membuat sebuah variabel dengan contoh kita buat var 1 sama dengan 1, var 2 sama dengan 2. Nah, terus kita akan menambahkan antara variabel 1 dan variabel 2 dengan, variabel hasil var 1 dan plus var var 2. Nah, oke, salah deh, var 2. Nah, terus kita akan, melihat hasilnya. Hasil Nah, hasilnya adalah 3. Nah, ini, adalah, contoh penggunaan dasar pada, command prompt dan Windows PowerShell. Terus, bagaimana sih kita, menghapusnya? Kita bisa menggunakan CLS atau clear dari kedua terminal tersebut. Clear, dan kalau di command prompt kita menggunakan perintah CLS. Untuk contohnya kita akan membuat, sebuah folder di sebuah partisi. Nah, kita bisa lihat kalau sekarang saya ada di partisi C. Nah, untuk, mundur satu langkah atau mundur ke belakang satu langkah, kita menggunakan perintah cd yang artinya change directory.
dan menggunakan titik 2 bahwa kita mundur dua langkah. Buat CD, CD titik CD titik. Jadi kita mundur setiap satu folder. Jadi kita menggunakan perintah CD ini apabila kita ingin mundur satu folder. Nah, sekarang saya sudah di depannya partisi C. Dan kita bisa menggunakan ls atau list sebagai melihat apa sih folder dalam partisi C. Jadi foldernya ada banyak ya. Terus kita akan pindah ke partisi B dengan caranya nama partisinya B dan titik 2. Maka kita akan langsung pindah ke partisinya B. Bisa dilihat kita sudah pindah di partisinya B. Nah, terus kita akan melihat apa sih yang ada di dalam partisi B. Kita bisa menggunakan perintah yang sama, yaitu adalah ls. Nah, di partisi B ini ada suatu folder namanya itu praktikum sistem operasi. Nah, untuk pindah ke folder praktikum sistem operasi, kita akan tetap menggunakan perintah cd. Jadi ada backticknya 2, praktikum sistem. Oke, sekarang kita akan pindah ke folder praktikum sistem operasi. Nah, sekarang kita sudah pindah ke foldernya sistem operasi. Bisa dilihat di foldernya sini. Nah, di folder ini kita akan membuat 2 buah folder dengan nama mkdir atau make directory pertemuan 1. Nah, dalam file Windows Explorer kita sudah membuat folder pertemuan 1. Nah, kita akan membuat 2 contoh pembuatan folder, yaitu adalah folder pertemuan 1 dan folder pertemuan 2. Jadi perintahnya masih sama, itu adalah mkdir atau make directory pertemuan 2. Nah, otomatis 2 foldernya sudah dibuat. Pertama itu adalah folder pertemuan 1 dan folder pertemuan 2. Nah, terus kita akan melihat apa sih yang telah kita buat dalam folder praktikum sistem operasi. Berarti di dalam folder dari praktikum sistem operasi kita sudah membuat 2 folder, yaitu adalah folder pertemuan 1 dan folder pertemuan 2. Nah, terus apa sih selanjutnya? Selanjutnya kita akan masuk di folder pertemuan 1 dengan perintah yang sama, yaitu adalah change directory pertemuan 1. Berarti kita sudah masuk di folder pertemuan 1. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat suatu file dalam folder pertemuan 1 dengan perintah new item atau bisa disingkat dengan menggunakan ni. Dan ini terus kemudian nama filenya contoh 1.txt atau teks. Nah, di folder pertemuan 1 sudah ada satu file yang kita buat tadi, yang adalah file contoh. Terus kita akan membuat lagi sebuah file dengan nama yang berbeda dengan contoh ni, contoh 1.txt. Nah, berarti sudah ada 2 buah file dalam folder pertemuan 1. Nah, bila kita ingin menghapus file dari contoh 1 atau contoh 2, kita bisa menggunakan mrdir contoh txt. Nah, otomatis file dalam folder pertemuan 1 yang namanya contoh sudah dihapus dan menyisakan satu buah file, yaitu adalah contoh 1. Nah, bagaimana cara pindah dari pertemuan 1 ini ke folder pertemuan 2 yang sudah kita buat? Caranya masih sama, yaitu adalah change directory titik 2, maka kita akan pindah ke foldernya praktikum sistem operasi. Nah, kalau kita ls atau list, maka di situ ada 2 buah folder yang kita buat tadi, yaitu adalah pertemuan 1 dan pertemuan 2.
Terus, kita akan masuk ke, folder pertemuan 2, perintahnya tetap sama ya, terus change directory pertemuan 2. Nah, berarti kita sudah masuk ke, folder pertemuan 2. Nah, kita bisa melihat di folder pertemuan 2 ini, kosong, yaitu adalah foldernya empty. Terus kita akan membuat satu work file yang sama, contohnya adalah NI. Nah, NI ini, singkatan dari, new item. Kita buat, contoh 1.txt. Nah, bisa dilihat berarti, dalam folder pertemuan 2 sudah ada, satu work file. Terus, kita akan pindah lagi ke folder pertemuan 1. Jadi pertemuan 1 ls, dan sini ada, contoh 1.txt. Kita lihat berapa banyak file dalam folder pertemuan 1, yaitu adalah 1. Terus, bagaimana kita memindahkan file contoh 1 di folder pertemuan 1 ke folder pertemuan 2. Oke, contohnya itu kita menggunakan cp atau copy, nama filenya itu adalah contoh 1 txt. Terus kita pakai backtick, tujuannya yaitu B, tadi B titik, foldernya praktikum, praktikum sistem operasi, sistem operasi, terus pertemuan 2. Oke, jadi, kita lihat di folder pertemuan 2, kita pindahkan, kita ls, cd pertemuan 2 ls. Nah, di sini, kita sudah kita sudah mengcopy, contoh 1 yang dari folder pertemuan 1. Terus kita akan, kembali lagi ke folder praktikum sistem operasi dan kita ls. Nah, dalam 2 folder ini kita akan mencontoh atau mendelete salah satu foldernya. Perintahnya sama seperti kita mendelete sebuah file, yaitu adalah, rmdir atau remove directory, pertemuan 1. Nah, ketika kita ingin mendelete sebuah folder, maka kita akan dapat sebuah konfirmasi, dari, PowerShell, itu kita, apakah kita akan menghapus atau tidak. Nah, kalau kita ingin menghapus, kita bisa mengetikkan Y atau, konfirmasi ya ketika kita ingin menghapus foldernya. Nah, kita ls, maka hanya ada folder pertemuan 2 di, folder praktikum sistem operasi. Nah, baiklah, mungkin, ini adalah, dasar, penggunaan CMD atau PowerShell. Nah, jadi ini adalah, materi, untuk, praktikum pertama. Oke, jadi, sekian, video yang saya bisa sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.